Kemandirian dalam masalah uang, masalah harta juga sama. Karena sekali lagi orang-orang beriman itu diminta Allah untuk memberi manfaat ke orang lain, bukan malah menjadi beban untuk orang lain. Atau bertiup kemana arah angin bertiup, tidak. Dia harus memberikan manfaat untuk orang lain. Maka lihatlah umpamanya ayat di akhir surat Al-Muzammil, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang panjang itu, ayat yang terakhir, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit, ada di antara kalian yang sedang berkeliling bumi untuk mencari rizki yang halal, dan ada di antara kalian yang sekarang sedang berjihad fi sabilillah. Lihat itu, para ulama menyampaikan, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud begitu membaca ayat ini, Pak. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi memahami ayat itu sampai melihat itu semua. Sudah nggak ada istilah usia nganggur, itu nggak ada, Pak. Ya ima antum berhenti karena sakit istirahat. Tapi kalau sudah sehat, kalau nggak jihad nyari uang yang halal. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu membaca ayat ini, seorang muslim yang membawa dagangan dari negeri kemudian masuk ke negeri muslim yang lain dengan membawa dagangan itu dan dia berharap mendapatkan pahala Allah, maka dia sejajar dengan mujahid fisabilillah. Abdullah bin Mas'ud katakan itu. Makanya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kematian yang paling aku cintai setelah mati jihad fisabilillah adalah kematian aku dekat dengan untaku saat aku sedang melakukan perjalanan dagang mencari rezeki yang halal. Kalimat Abdullah bin Umar. Anak-anak muda, Pak. Abdullah bin Umar muda, Pak. Abdullah bin Umar itu Rasul wafat umurnya baru 20 tahun, kurang lebih lah. Sekitar 20 tahun. Kurang lebih sama seangkatan dengan Anas bin Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu kalimatnya. Susah luar biasa. Makanya mandiri, ngasih orang beriman mandiri. Coba tuh lihat, Masya Allah, kan orang sudah sampai kuliah itu sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebannya orang tua itu udah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD, TK, 0 kecil 0 besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusah ini panjang, Pak. Dari apa namanya nggak tahu namanya, ya kan, macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah nggak mandiri juga keuangannya, Pak. Sudah antum lulus kuliah tuh 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri. Kita masih gini tangan di depan orang tua, ongkos. Ini memang ada salah luar biasa. Ini salah luar biasa, teman-teman. Kemandiriannya tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk mandiri itu. Saya berikan satu contoh. Ini peristiwa menjadi mahal, pelajaran untuk siapapun, anak muda, generasi tua, pelajaran mahal tentang kemandirian masalah ekonomi. Suatu hari datang seseorang dari masyarakat Ansor. Ada anak muda, satu anak muda dari masyarakat Ansor datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta ke Nabi, Pak. Minta ngemis, Pak. Ya Rasulullah, saya minta makan. Nabi itu sebenarnya, Bapak Ibu, kalau diminta itu Nabi pasti beri, Pak. Pasti Nabi beri. Tapi ini yang minta anak muda, Pak. Anak muda minta makan. Kata Nabi, di rumahmu ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Hanya ada tikar atau apa ya, kain atau tikar lah, bukan? Yang sebagian saya pakai untuk alas tidur, sebagian saya pakai untuk selimut.
sama bejana tempat minum yang sudah rusak. Kata Nabi, pulang bawa sini. Bawa sini. Pulang dia, Pak. Dibawa itu barang nggak berharga itu. Di depan Rasul. Sedang kumpul Rasul dengan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Mau barang nggak berharga dijual sama Nabi. Tapi ini pelajaran mahal. Lihat nanti, lihat pelajaran mahal ini. Bahkan ini semestinya menjadi program negara. Dibuat menjadi sistemik. Lihat contoh yang luar biasa. Ini contohnya memang satu orang, tapi ini untuk satu negara sebenarnya. Nanti konsep negara ini. Kata Nabi, siapa yang beli ini barang nih? Sahabat angkat tangan. Saya Rasulullah, berapa? 1 dirham. Oh, memang barang nggak berharga Pak itu. 1 dirham. Ya kan? 1 dirham. Kata Nabi, saya pengen lebih dari 1 dirham. Sahabat tahu Nabi bukan ingin menjual barang ini. Nabi punya rencana tentang anak muda ini. Ada yang angkat tangan, 2 dirham ya Rasulullah. Ah, sini 2 dirham sini. Ini ambil nih barang. Gak ada gunanya tuh barang. Ambil 2 dirham. 2 dirham dibawa oleh Nabi, diserahkan ke anak muda itu. Kata Nabi, sebagian belikan makanan untukmu dan keluargamu. Sebagian belikan kampak, terus datang lagi ke aku. Cerdas ya Pak. Yang begini ini harus jadi program negara. Antum pikirin deh. Ya kan, pikirin coba program kayak apa yang jadi. Anak muda itu pulang, dia beli sebagian untuk beli makanan secukupnya, kemudian sisanya beli kampak gitu Pak. Sini kata Nabi, sudah ini ya Rasulullah kampak ya. Nabi kasih kayu Pak, ikat pakai kayu, kampak tuh. Lihat kata Nabi, pergi cari kayu. Setelah cari kayu, kalau kamu dapat, pergi ke pasar, jual. Saya tak mau melihat wajahmu 15 hari. Cakep Pak. Betul? Sampai waktunya ada. Antum harus teliti mengapa 15 hari. Oh iya. Nabi ingin generasinya mandiri, muda-muda. Nggak ada anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin, cuma penampilan yang keren Pak. Berdasi, berjas, AC dingin, pengemis juga. Kerjaannya ngemis sana, ngemis sini, negara akhirnya dijual. Kerjaannya ngemis. Tapi generasi mandiri Pak, nggak diberi kesempatan Nabi. Hanya untuk sekedar, kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Nah, Pak, ini faktornya adalah masalah, ini ada salah tentang masalah kemandirian. Akhirnya anak muda itu pergi, Pak. 15 hari Nabi nggak mau lihat. Antum tahu enggak? 15 hari itu bagaimana? Lawang pasar itu Pak, pasar muslimin itu yang nggak jauh dari Masjid Nabawi. Sampingnya, depannya pasar Yahudi Bani Koinuko, ya kan? Sampai dia ditutup nantinya. Ada pasar Ka'ab bin Ashraf nanti juga ditutup sampai orangnya mati, ditutup pasarnya. Pasarnya ya keliling itu aja. Kira-kira ketemu nggak itu? Kan Nabi ngelihat, sahabat pasti ngelihat anak muda itu kan? Oh iyalah. Dia bolak-balik bawa kayu kan. Tapi Nabi bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari. Anda tahu, setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW. Dia bawa 10 dirham. Sudah 10 kali lipat. Kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan, 1 dirham dibelikan kampaknya umpamanya, maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka prosentasenya ketemu antum. Sampai prosentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju. Sudah beli baju dia, beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, begini. Baru Nabi kasih nasihat, Pak. Nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam, dengan wajahmu penuh titik hitam gara-gara ngemis. Saya juga nggak kebayang Pak, kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya. Terus kalau pejabat ngemisnya gimana itu Pak? Nah, itu mukanya apa nggak gelap itu? Kata Nabi, ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis. Ini lebih baik begini, kamu berusaha bekerja dengan cara ini lebih baik. Lihat antum Pak, waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi Pak, dia perlu solusi yang nyata. Datang ngemis diceramai, kamu ngemis saja kerjaannya, sono nyari kerjaan. Kasih solusi, bukan diceramain Pak. Dia tidak sedang perlu ceramah,
dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri, baru dikasih ceramah. Ah, ini lebih baik nih, gitu. Lihat konsep Nabi SAW. Luar biasa. Maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh. Kemandirian-kemandirian yang sungguh sangat luar biasa itu. Seorang sahabat muda bernama Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Uqbah bin Nafi' meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahid thalatha. Sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga hanya gara-gara 1 panah. Oh. Panah. Gara-gara 1 panah Allah masukkan ke surga 3 orang. Kata Nabi, siapa 3 orang itu? 1, soni'uhu, yang membuatnya. Oh, lihat teman-teman. Sahabat didorong untuk membuat. Ayo buat. Ini keterampilan masalahnya. Betul kan? Oh, sekarang teman-teman yang punya keterampilan membuat panah jadi bisnis sendiri kan? Masya Allah. Ya, Nabi dorong, ayo buat. Karena si pembuatnya, kalau dia membuat karena ingin mendapatkan pahala Allah, dia masuk surga gara-gara membuat. Belum manah dia, baru membuat maksudnya. Pembuatnya. Yang kedua kata Nabi, romi, pemanahnya. Yang ketiga, munbiluh, itu yang menyiapkannya. Ya, artinya luar biasa. Kata Nabi, 3-3-nya masuk surga hanya gara-gara 1 panah. Maka didorong generasi muda itu di zaman Nabi untuk punya keterampilan. Nggak boleh nggak punya keterampilan. Maka Nabi itu, teman-teman, Nabi itu ngelewatin anak muda. Itu anak-anak muda lagi pada menguliti kambing. Kambing dipotong terus dikuliti. Nabi cuma lewat, tapi Nabi perlu memberikan dorongan motivasi ke mereka. Nabi mengatakan, begitu Nabi ngelihat, Nabi berhenti. Kata Nabi, tidak begitu nak cara menguliti kambing. Berarti ada yang salah. Cara nguliti. Kata Nabi, lihat saya. Nabi langsung kuliti. Lihat, begini cara ngulitinya. Nah, sudah. Ayo teruskan. Didorong, mereka punya keahlian. Punya kemampuan, Pak. Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri. Dan begitulah, kenapa mereka didorong mandiri? Karena kelak mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Kalau mereka tidak mandiri, maka alangkah bahayanya. Mereka mandiri dengan kebersamaan muslimin. Makanya teman-teman, kalau antum pelajari dalam sejarah kejatuhan negeri-negeri Islam, di dalam sejarah Islam dulu, itu ada benang merah yang sama, walau dinastinya beda, walau zamannya beda. Kenapa sebabnya mereka jatuh? Lihat, di antara kejatuhannya apa? Di antara kejatuhannya, penyebabnya selalu ada yang sama, yaitu meminta bantuan musuh Islam untuk memerangi muslimin yang lain. Itu antum boleh lihat sejak dimanapun itu. Ini salah satunya. Jadi mereka, contoh yang paling nyata adalah Andalus, karena Andalus bertetangga dengan kerajaan Kristen utara dari Kastil dan Aragon. Itu raja-raja kecil itu minta bantuan ke Kristen. Ini rajanya Muslim, minta bantuan ke Kristen untuk memerangi saudaranya yang Muslim. Bahkan ada yang ironi, Pak. Nah, ada yang ironi. Sama-sama raja, sama-sama Muslim, A dan B bertikai. Si A minta ke raja Kristen ini, si B minta ke raja Kristen yang sama. Apa enggak buat mainan? Dibuat mainan sama dia. Ah, ini bagus ini. Dia minta ke saya, dia minta ke saya untuk saling ngadu. Kan tinggal diadu aja. Udah kayak wayang. Itu. Karena mereka nanti pemimpin, maka kemudian mereka harus kokoh mandiri. Masalah-masalah muslimin diselesaikan oleh muslimin sendiri. Dan itu bisa kita lihat nantinya. Sahabat-sahabat muda yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari berbagai macam hal, di berbagai keahlian dan keterampilan. Baik itu kalau di sahabat Mekah ada keahlian pasar, berdagang. Sahabat Madinah punya keahlian perkebunan. Maka mereka dilatih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga betul, Nabi kontrol betul,
sahabat-sahabat yang muda yang kelak berperan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berperan menjaga negeri Islam,